Destiny Bali. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara di ibadah online Destiny Bali minggu ini. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara untuk mengalami kuasa Tuhan di ibadah kali ini. Haleluya. Mari siapkan hatimu Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama mengalami hadirat Tuhan sekali lagi. Haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum
tak pernah berkesudahan. Dan biarlah semua yang bernafas memuji Allah kita pagi hari ini. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Mari bersama-sama bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Kasih kemuliaan buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang sungguh baik, Allah yang sangat baik dalam kehidupan kita. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Haleluya. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Mari bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dan bersyukur kepadanya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihat
sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Shalom, saatnya kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Sebelumnya kita akan membacakan satu ayat di dalam 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jadi kita akan belajar bagaimana firman ini sangat memberkati, bahwa waktu kita memberi dari kekurangan kita, Tuhan yang akan mengambil alih dari apa yang kita berikan kepada Tuhan. Saya sangat diberkati bahwa Tuhan bisa dan sampai saat ini masih menjagai dan memberkati kehidupan saya secara pribadi. Waktu saya mengutamakan pemberian untuk Tuhan dan Tuhan yang mengambil alih dalam kehidupan saya, sampai saat ini saya tidak pernah kekurangan suatu apapun. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kasih karunia yang luar biasa buat kami semua pada saat ini Tuhan. Kami belajar untuk memberi yang terbaik buat Engkau Tuhan, terutama buat persembahan yang kami siapkan dari hati kami yang paling dalam Tuhan. Bila persembahan ini menjadi korbanan syukur dan membawa harum di hadapan-Mu Tuhan, Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi, biar apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, Engkau yang akan mendengar dan Engkau yang mengambil alih dan memberkati kehidupan mereka, pekerjaan mereka, keuangan mereka, apapun itu Tuhan, Engkau akan memberkati mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami akan memberi dengan sukacita hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Haleluya. Sekali lagi menikmati hadirat Tuhan. Kita membawa pujian kita kepada Tuhan. Percaya bahwa ada kekuatan di dalam pujian dan penyembahan kita. Ada mujizat dalam pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sekali lagi. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Dekat padamu, mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku.
Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, Shalom, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online bersama saya Pastor Ongki Ola, Gembala GB Destiny dan Pastor Bali. Terima kasih buat kesetiaan saudara mengikuti ibadah sampai hari ini, sekalipun dilakukan secara online. Kita percaya bahwa Tuhan tidak terbatas dengan tempat, ruang, dan waktu. Tuhan ada di mana saja dan mari kita mengalami Tuhan di mana saja. Tetap bersemangat, tetap bergairah untuk mencari Tuhan, mendahulukan Tuhan. Justru dalam situasi-situasi sulit seperti ini, mari kita fokus untuk mencari Tuhan dan menjadikan Dia sebagai yang pertama di dalam kehidupan kita. Karena Alkitab berkata, jika kita menempatkan Allah sebagai yang pertama, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, put God first, tempatkan Allah di urutan pertama, maka segala sesuatu akan mengikutinya. Nah, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Allah, Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan semua kami, dimanapun kami berada yang sedang menyaksikan siaran online ini. Kami berdoa supaya hati dan pikiran kami tertuju kepada Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan, memahami, dan tidak saja itu, tapi kami diberikan kemampuan untuk melakukan kebenaran-Mu, supaya kami diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita masih di dalam tema besar kita di bulan ini, yaitu berakar kuat di masa yang sulit. Kita sudah melewati 2 minggu, dan dalam 2 minggu belakangan saya sudah menjelaskan bagi saudara bahwa kita perlu untuk fokus membangun akar kita, karena akar kita itu akan menunjukkan kuat atau tidaknya kita sebagai sebuah pohon. Nah, Alkitab juga mencontohkan itu ya. Kalau kita mengandalkan, minggu lalu saya sudah menjelaskan, jika kita mengandalkan Tuhan, maka kita digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, merambatkan akar-akarnya menjadi kuat, tidak takut pada musim kering, ya, dan selalu menghasilkan buah, selalu hijau daunnya dan menghasilkan buah. Dan Bapak Ibu Saudara, ya, itulah gambaran yang Allah contohkan melalui firman-Nya jika kita memiliki akar yang kuat. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Nah, 2 minggu yang lalu saya sudah menjelaskan mengenai berakar kuat di masa yang sulit dan berkaitan dengan pohon. Nah, hari ini subtema yang kita akan bahas bersama-sama hari ini adalah hidup yang kokoh dan tetap bertahan. Dan hari ini saya akan fokus membahas tentang bangunan. Hidup yang kokoh dan tetap bertahan. Pada tahun 1995 terjadi bencana yang sangat besar melanda Kobe di Jepang, melukai sekitar 33.000 dan menewaskan sekitar 5.470 orang, ya, menyebabkan 300.000 orang kehilangan tempat tinggal dan menghancurkan sekitar 144.000 bangunan. Nah, Bapak Ibu Saudara perhatikan, apa yang menyebabkan kerusakan sebesar itu terjadi? Nah, yang menyebabkan kerusakan besar terjadi, 144.000 bangunan hancur dan 5.470 orang meninggal, itu karena gempa bumi, ya. Getaran gempa bumi tidak lama, hanya sekitar 20 detik. Tapi dalam 20 detik itu, ya, goncangan dalam 20 detik itu, ribuan nyawa melayang dan ribuan tempat tinggal, ribuan bangunan hancur berantakan, ratusan ribu bahkan 144.000 bangunan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, apa yang menyebabkan? Hanya getaran gempa 20 detik saja, tapi mengakibatkan kehancuran yang begitu besar. Dan Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Karena fondasi bangunannya tidak kuat. Itu sebabnya Jepang pada akhirnya belajar dari pengalaman tersebut. Mereka kemudian mengumpulkan para insinyur, kemudian mereka pada akhirnya mengerjakan teknik untuk membangun bangunan atau rumah yang tahan gempa, ya, rumah yang tahan gempa. Sehingga kalau sekarang memang Jepang itu sering terjadi gempa bumi. Kalau sekarang sudah perhatikan bahwa gempa apapun yang terjadi, kerusakannya tidak separah tahun 1995. Mengapa? Karena mereka sudah belajar untuk membangun fondasi yang kuat. Alkitab mencontohkan kehidupan kita itu sama seperti bangunan, ya, biar rumah. Dan kita akan membahas bersama-sama hari ini
Bapak Ibu Saudara, di Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 Alkitab berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumah di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kalau saudara perhatikan di ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, 24 sampai 27, nah, saudara perhatikan ada beberapa hal yang menarik di sana. Kalau saudara perhatikan, Alkitab mencontohkan bahwa orang yang di Alkitab ini ya sama-sama mendengarkan firman Allah, ya. Mereka kemudian sama-sama membangun rumah, ya. Sama-sama membangun rumah di atas dasar dari sesuatu, ya. Tetapi yang membedakannya adalah fondasi mereka. Yang satu membangun di atas fondasi di atas pasir, fondasinya di atas pasir, sedangkan yang satunya membangun fondasinya di atas batu. Nah, sehingga pada akhirnya kita sudah bisa melihat yang satu yang dibangun di atas fondasi di atas pasir, pada waktu badai datang rumahnya roboh. Tapi yang membangun fondasinya di atas batu, rumahnya tetap kokoh berdiri, tetap tak bertahan. Angin besar, badai, hujan, banjir tidak merobohkan rumah tersebut. Kenapa? Karena rumah itu kokoh dan tetap bertahan berdiri karena dia dibangun di atas fondasi yang kuat. Jadi Bapak Ibu Saudara, sama seperti rumah tadi, bangun kita juga seperti dalam kehidupan ini kita sedang membangun sesuatu, ya. Bangunan kehidupan kita juga sama, Bapak Ibu Saudara, itu ditentukan oleh fondasi. Jadi, fondasi bangunan kehidupan kita itu yang menentukan kuat atau tidaknya kehidupan kita, ya. Karena tanpa fondasi yang kuat, bangunan tersebut tidak akan bertahan terhadap badai apapun yang terjadi. Jadi, pertanyaan saya buat saudara hari ini, apa fondasi saudara, ya? Kalau saudara sedang membangun kehidupan, apa fondasi saudara? Nah, di Alkitab mencatat tadi hanya ada dua fondasi, di atas batu atau di atas pasir. Nah, jadi tolong dengarkan, saya mau saudara membuka pikiran saudara supaya saudara mengerti daya tahan sebuah rumah dalam menghadapi goncangan, menghadapi badai dan sebagainya. Itu pertama itu tidak ditentukan oleh besar kecilnya rumah tersebut. Kemudian yang berikut tidak ditentukan oleh keindahan rumah tersebut dari luar. Bagusnya, mewahnya, indahnya, tidak. Tetapi tahan atau tidak sebuah bangunan, daya tahan sebuah bangunan itu ditentukan dari fondasinya, ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, banyak kali kita melakukan kesalahan. Kita berpikir bahwa keindahan dari luar, performance atau penampilan, apa yang nampak dari luar yang kita bisa tunjukkan kepada orang, itu akan memperkuat daya tahan bangunan kehidupan kita. Kita salah, Bapak Ibu Saudara. Bukan seberapa baik kita tampil, bukan seberapa baik kita melayani, bukan seberapa baik kita bisa mempertontonkan performance kita kepada orang lain yang bisa membuat kita tahan berdiri, kokoh terhadap badai dan sebagainya. Bukan berapa banyak waktu yang saudara habiskan pada waktu saudara datang ke gereja. Bukan berapa banyak uang yang saudara korbankan untuk pekerjaan Tuhan. Bukan pada hal-hal seperti itu yang bisa membuat bangunan kehidupan saudara kokoh. Tapi bangunan kehidupan saudara kokoh atau tidaknya itu tergantung pada fondasinya. Jadi banyak orang berpikir bahwa saya aktif ke gereja, saya setia, saya rajin, saya banyak berkorban, saya melakukan ini dan itu dan sebagainya. Kemudian saudara berpikir fondasi saudara akan kuat dengan sendiri, tidak, ya. Sama seperti rumah, daya tahan sebuah rumah tidak ditentukan dari keindahan fondasinya, ya. Jadi jangan berpikir bahwa indah fondasi rumah itu akan kuat pada waktu dia menghadapi badai, tidak, tetapi ditentukan dari fondasinya. Nah, hari ini kita belajar, Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencontohkan tadi rumah yang dibangun di atas pasir, pada waktu badai datang, banjir datang, dia tidak kokoh berdiri, akhirnya hanyut, roboh, ya.
Tapi rumah yang dibangun, yang fondasinya dibangun di atas batu, pada waktu ada badai datang, banjir datang, kesulitan datang, dia tetap bertahan, tetap kokoh berdiri, dan tidak mudah roboh. Nah, hal ini juga sama ya, gambaran tentang hidup kita. Ada banyak orang-orang, mohon maaf ya, orang Kristen yang mengikuti Tuhan, yang tidak tahan berdiri, tidak kokoh, tidak kuat. Pada waktu ada badai datang, pada waktu ada kesulitan datang, pada waktu ada kesukaran datang, pada waktu ada masalah datang, mereka tidak kokoh berdiri. Masalahnya bukan pada aktivitas mereka dalam melayani Tuhan atau kesetiaan mereka dalam mengikuti ibadah, tapi masalahnya pada fondasi mereka. Ya, ada yang dibangun di atas pasir tadi dan dibangun di atas batu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar hari ini. Ya, saya percaya saya sudah menjelaskan 2 minggu sebelumnya bahwa badai akan datang, kesulitan akan datang, masalah akan datang dalam hidup kita dan sebagainya, seperti ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, ya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana supaya kita bisa tetap kokoh berdiri, bertahan di setiap musim kehidupan. Supaya saudara tidak mudah roboh kehidupan saudara, iman saudara tidak mudah roboh, berantakan, kemudian kehidupan rohani saudara juga tidak mudah berantakan, saudara tidak mudah meninggalkan Tuhan, saudara tidak mudah meninggalkan persekutuan, saudara tidak mudah menyalahkan Allah pada waktu setiap kesulitan datang dalam hidup saudara. Bagaimana supaya saya bisa tetap kokoh berdiri, bertahan di setiap musim kehidupan? Karena hidup ini selalu ada musimnya, ya. Seperti yang kitab Pengkhotbah katakan, ada waktu kita tertawa, ada waktu kita menangis, ada waktu menanam, ada waktu menabur, ada waktu kesulitan, ada waktu kita mendapatkan mujizat dan sebagainya. Segala sesuatu ada waktunya. Nah, hal pertama, bagaimana bisa kokoh berdiri dan bertahan di setiap musim kehidupan, di setiap musim apapun, baik musim-musim sulit sekalipun. Yang pertama, kehidupan yang kokoh itu harus dibangun di atas firman Allah yang kuat, ya. Kehidupan yang kokoh itu harus dibangun di atas dasar firman Allah yang kuat. Kalau saudara perhatikan ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku, perhatikan, listen to my teaching. Ya, terjemahan yang lain berkata, setiap orang yang mendengar perkataan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus memberi diri kita untuk menyediakan waktu, memberi waktu diri kita untuk mendengarkan firman Allah, membaca, merenungkan firman Tuhan setiap waktu. Karena firman Allah, sekali lagi perhatikan, ini tidak berubah, ya. Firman Allah adalah firman yang kokoh, yang kuat. Itu sebabnya di dalam Lukas pasal 21 ayat 23 berkata, langit dan bumi akan berlalu, akan hancur, akan tiada, tetapi perkataanku, firmanku tidak akan berlalu. Ya, firman Allah tetap ada untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti, ya, firman Allah ini sifatnya kekal. Jadi jangan sampai saudara hanya menyediakan waktu untuk hal-hal, menghabiskan waktu untuk hal-hal yang sifatnya sementara, ya. Tetapi sediakanlah waktu untuk sesuatu yang sifatnya kekal, yaitu firman Tuhan. Dan hidup kita harus bisa didirikan di atas firman Allah. Banyak kali orang menghabiskan waktu hanya untuk gosip, cerita, Facebook, dan sebagainya. Tapi sekali lagi, semua itu sifatnya sementara. Itu tidak akan kuat. Dasar yang kokoh adalah firman Tuhan. Sediakan waktu saudara untuk mendengarkan, mempelajari firman Allah. Alkitab mencatat, sama seperti orang ini, dia sedang membangun rumah. Jadi sama seperti kita pun sedang membangun kehidupan kita, membangun hidup saudara dan saya. Nah, saya mau bilang buat saudara, perhatikan baik-baik. Tidak ada orang lain yang bisa menjalani hidup saudara selain saudara. Dan tidak ada yang bisa membangun hidup saudara selain diri saudara sendiri, ya. Tidak ada orang lain yang bisa membangun fondasi hidup saudara selain saudara sendiri yang harus membangunnya. Nah, banyak kali kita mengandalkan firman Tuhan hanya pada khotbah hari Minggu untuk membangun fondasi kita.
Kita mengandalkan khotbah dari YouTube, dari Facebook, dari pendeta dan segala macam untuk membangun fondasi rohani kita. Kita lupa bahwa kita harus membangunnya sendiri, ya. Saudara harus membangun keputusan yang kuat, yang saudara, maksud saya begini, saudara harus membangun dengan keputusan yang saudara buat, ya. Karakter saudara harus dikembangkan, kemudian sikap saudara harus dikembangkan. Jadi kalau saudara menginginkan kehidupan yang kokoh, yang kuat, yang tidak tergoyahkan, yang bertahan, maka saudara harus menggali fondasi saudara lebih dalam dan meletakkan fondasi saudara di atas batu yang kokoh. Supaya apa? Supaya kuat. Waktu badai datang, saudara tidak mudah goyah. Jadi Bapak Ibu Saudara, belajar untuk mempelajari firman Allah secara teratur. Suatu kali saya lupa namanya, tapi ada seorang pilot Amerika Serikat yang pada waktu perang Vietnam, kemudian pesawatnya ditembak jatuh, dan dia kemudian ditangkap oleh tentara Vietnam, kemudian dimasukkan dalam penjara bawah tanah bertahun-tahun. Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan? Di dalam penjara bawah tanah yang dilakukan adalah dia mengingat setiap firman Tuhan yang dia pernah baca, dia pelajari, dia hafal, kemudian dia tulis ayat-ayat firman Tuhan tersebut di dinding daripada penjaranya. Setiap ayat firman Tuhan yang dia ingat, dia tuliskan itu. Dan Bapak Ibu Saudara tahu apa yang dia lakukan? Dia membacanya setiap hari, ayat-ayat firman Tuhan itu, untuk menguatkan imannya. Ya, beberapa temannya sudah bunuh diri, tidak bertahan. Tetapi apa yang membuat dia bertahan? Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, dia dibebaskan, kemudian kembali ke negaranya Amerika Serikat, dan masih bertahan hidup belasan tahun. Saya lupa persis berapa tahun, tapi yang saya ingat itu belasan tahun. Dia dipenjara di bawah tanah. Belasan tahun masih bisa bertahan hidup. Mengapa? Karena dia mengingat semua ayat-ayat firman Tuhan yang pernah dia baca, dia dengar, dia hafalkan itu, dia tulis ini, dan dia mengulangi untuk membacanya setiap hari. Dan itulah yang membuat imannya bertumbuh. Dia tahan, kokoh, berdiri dalam pada waktu musim kesulitan itu datang. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar, ya, membangun kehidupan kita di atas dasar firman Allah yang kuat, ya. Bukan saja mendengar, tetapi kita juga harus melakukan firman Tuhan. Karena Alkitab mencatat, barang siapa mendengar dan melakukan, dia disamakan seperti orang bijaksana yang bangun rumah di atas batu. Badai datang, dia tetap kokoh berdiri. Jadi tidak saja mendengar, tapi mendengar dan melakukan, mempraktekannya. Alkitab mencontohkan orang yang mendengar tapi tidak melakukan, itu seperti membangun di atas pasir. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya selalu mengatakan ini, saudara hanya akan mengalami terobosan firman Allah dalam hidup saudara pada waktu saudara membaca, mendengarnya, dan melakukannya dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 22 dan 25, saya membacanya dalam terjemahan sederhana Indonesia, berkata seperti ini: tetapi hendaklah kita menjadi pelaku firman-Nya. Janganlah kita menipu diri kita sendiri dengan berpikir, bagi saya mendengar firman saja sudah cukup. Karena ada banyak orang yang berpikir begini, ya. Sedangkan siapa yang mendalami dan merenungkan hukum Tuhan yang sempurna dan yang memberikan kebebasan, bukan hanya mendengar dan melupakannya dengan cepat, tetapi menjadi pelaku hukum Tuhan, dialah yang akan diberkati Allah dalam segala hal yang dia lakukan. Alkitab berkata orang yang melakukan, dia akan diberkati dalam segala hal yang dia lakukan. Diberkati dalam segala hal, artinya diberkati dalam pekerjaan saudara, diberkati dalam sekolahmu, diberkati dalam pelayanan saudara, diberkati dalam setiap hal-hal kecil, usahamu, bisnismu diberkati. Dalam Alkitab bilang dalam segala hal yang kita lakukan. Kalau kita melakukannya, hanya mohon maaf, banyak kali kita ya hanya mendengar saja. Makanya firman Tuhan bilang tadi, ada orang-orang yang berpikir, bagi saya mendengar firman saja sudah cukup. Ada orang bilang mendengar aja sudah cukup. Mendengarkan gembala saya khotbah, mendengarkan pengkhotbah lain untuk menyampaikan firman Allah, mempelajarinya. Mereka berpikir mendengar saja cukup, ya.
Tapi Alkitab bilang, kalau sudah perhatikan, ya, bukan hanya mendengar, ya, tetapi mendengar dan melakukannya. Ada orang yang hanya bilang mendengar saja cukup, mendengar dan melupakannya. Ada orang yang sampai mendengar kemudian lupa, tidak ingat sama sekali, ya, karena dia hanya mendengar. Jadi Bapak Ibu Saudara, Alkitab mendorong kita bukan hanya mendengar, ya, mendengar kemudian melupakan, mendengar kemudian itu sudah cukup, mendengar aja cukup. Tapi Alkitab mendorong kita untuk melakukannya. Karena pada waktu kita melakukannya, Alkitab berkata, dialah yang akan diberkati Allah dalam segala hal yang dia lakukan. Pada waktu saudara melakukan firman Allah, saudara akan diberkati dalam segala hal yang saudara lakukan. Jadi yang pertama Bapak Ibu Saudara, membangun kehidupan yang kokoh, ya. Bagaimana supaya kita bisa membangun kehidupan yang kokoh, yang bertahan, yang kuat di dalam setiap musim kehidupan adalah bangunlah kehidupan saudara di atas firman Allah yang kuat, ya. Kemudian yang kedua, supaya kita bisa memiliki kehidupan yang kokoh, maka saudara perhatikan, kehidupan yang kokoh itu, yang bertahan itu harus melalui ujian. Karena kalau tanpa diuji, tidak mungkin, ya. Segala sesuatu, kalau saudara perhatikan, di pabrik misalnya, mobil misalnya, sebelum mereka memproduksi banyak dan memasarkannya kepada konsumen, mereka harus uji lebih dahulu, ya, apakah ini layak dijual atau tidak. Dan mereka akan mengujinya, apakah ada kesalahan, ya, dan sebagainya, ada yang kurang bagus, mereka perbaiki lagi, sampai pada akhirnya mereka rasa sudah cukup, baru mereka akan pasarkan, ya. Jadi kehidupan yang kokoh itu harus melalui ujian. Seperti mobil saya contohkan tadi, biasanya ya mobil-mobil yang mahal itu mereka salah satu menguji adalah dengan menabrakkan mobil tersebut, ya, kuat atau tidak, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti yang sudah katakan jauh-jauh sebelumnya, bahwa ujian-ujian itu akan datang dalam hidup kita. Ujian-ujian itu akan mengguncang hidup saudara. Ujian apapun, sakit penyakit, kekurangan, kemudian tekanan dari orang-orang di sekitar saudara, tekanan dalam pekerjaan, tekanan secara ekonomi, krisis apapun datang dalam hidup saudara, krisis dalam keluarga, dalam hubungan, dan sebagainya. Akan datang segala krisis ujian dalam hidup saudara. Jadi hidup kita ini akan diguncang oleh ujian, diguncang oleh cobaan, dan diguncang oleh godaan. Tapi Bapak Ibu Saudara perhatikan, ujian-ujian tersebut justru akan membuktikan kualitas dan nilai dari hidup saudara. Ya, sama seperti yang saya mencontohkan tadi, ya, sepatu misalnya. Sebelum dipasarkan Nike yang asli atau Adidas, biasanya diuji terlebih dahulu, ya, kuat atau tidak. Jadi ujian itu membuktikan kualitas dan nilai dari sebuah barang, ya. Nah, berbicara tentang kehidupan, tentang rumah tadi dan membangun kehidupan tadi, maka ujian datang untuk menguji apakah fondasi kita ini kuat atau tidak. Ini akan menguji kualitas dari fondasi kita. Tujuannya, sekali lagi, ujian tujuannya bukan untuk menghancurkan fondasi kita, tetapi untuk menguatkan fondasi kita. Nah, 1 Korintus pasal 3, 12-15 berkata seperti ini. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan-pekerjaan masing-masing orang akan diuji, ya, oleh api itu. Perhatikan, pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu, ya. Jika pekerjaan yang dibangun seorang itu tahan uji, diuji oleh api, kemudian dia bertahan, maka dia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ya karena dibangun dengan jerami, dengan rumput kering dan sebagainya, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dalam api. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita semua sedang membangun. Dan suatu hari nanti bangunan kita itu akan diuji. Dan salah satu yang akan diuji adalah Tuhan akan mengizinkan ujian-ujian itu datang dalam hidup kita untuk menguji
fondasi kita, bangunan hidup kita. Nah, kita akan belajar beberapa hal dari ujian, ya. Yang pertama, ujian akan menyingkapkan apa yang penting dalam hidup saudara dan saya. Sekali lagi saya beritahu, ujian itu akan menyingkapkan atau mengungkapkan apa sih yang penting dalam hidup saudara dan saya. Ya. Karena begini, nilai-nilai sejati itu akan muncul saat kita melalui ujian, ya. Ujian itu akan menyempurnakan karakter kita, menyempurnakan kehidupan kita. Hal-hal yang tidak penting itu akan tersingkirkan, ya. Sama seperti kalau saudara perhatikan emas itu dilebur, ya, pada waktu dibakar. Pada waktu emas itu dibakar dengan panasnya api, itu akan memisahkan emas yang murni dengan kotoran-kotoran yang pasir misalnya, batu-batu kecil dan sebagainya, itu akan terpisah dengan sendirinya. Jadi bagian yang asli itu akan terpisah. Jadi ujian sebenarnya itu sedang menyingkapkan, ya, asli atau palsunya saudara. Ya. Itu akan menyingkapkan apa yang penting. Mungkin selama ini saudara begitu, wah, nyanyi lompatnya tinggi-tinggi, ya, hampir mau sampai atap misalnya. Kemudian kalau berdua nangisnya setengah mati, meraung-raung, seperti rohani luar biasa. Tapi saudara mesti perhatikan, ujian nanti akan menguji saudara orang Kristen yang asli atau palsu. Waktu ada ujian datang, nah saudara perhatikan, ya, saudara yang punya fondasi yang kuat akan tetap bertahan berdiri, ya. Tapi kalau yang tidak, ya akan terbukti. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ujian itu mengekspos isi hati saudara, mengekspos hati saudara di hadapan Tuhan. Karena yang tahu hati kita adalah kita dengan Tuhan. Orang lain tidak pernah tahu. Ya, mungkin selama ini banyak hal yang kita sembunyikan dalam hati kita, tetapi perhatikan, ujian itu akan mengekspos hati kita. Dalam Ulangan pasal 8 ayat yang kedua berkata, Musa memberitahu bangsa Israel, ya, perhatikan, bahwa Tuhan akan memimpin mereka melalui padang gurun selama 40 tahun. Ya, untuk menguji kamu, untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, apakah kamu menuruti perintah-perintahnya atau tidak. Jadi, ya, di dalam Ulangan pasal 8 ayat yang kedua di sana dikatakan bahwa Tuhan memimpin mereka melalui padang gurun selama 40 tahun untuk menguji mereka dan mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Itu sebabnya kalau saudara perhatikan, mereka yang tidak taat, mereka yang tidak menuruti perintah Allah, pada akhirnya tidak sampai ke tanah perjanjian. Ya, mereka mati di padang gurun. Ayat yang ketiga, Ulangan 13 ayat yang ketiga berkata, kemudian dia berkata, Tuhan Allahmu sedang menguji kamu untuk mengetahui apakah kamu mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan menguji, mengizinkan ujian terjadi datang untuk menguji apa sih, mengekspos apa yang ada dalam hati kita. Kita benar-benar mengasihi Tuhan atau hanya sekedar di mulut saja mengasihi Tuhan? Apakah kita benar-benar memang orang yang taat kepada Tuhan atau hanya sekedar ikut rame? Ya, hanya di mulut saja bilang kita taat, di mulut saja kita mengasihi, tapi sebenarnya padahal tidak. Itu akan mengekspos hati kita. Ya, contoh yang lain adalah Ayub dan istrinya. Kalau sudah perhatikan kisah mengenai Ayub dan istrinya. Pada waktu Ayub dan istrinya, mereka mengalami ujian yang sama. Sama-sama kehilangan harta benda, sama-sama kehilangan anak-anak yang mereka kasihi. Mereka kehilangan semuanya. Semua kekayaan mereka hilang. Ya. Tapi Ayub dicobai satu langkah lebih jauh daripada istrinya, di mana dia menderita penyakit yang parah waktu itu. Penyakit borok yang parah. Ya. Tetapi sekalipun demikian, respon Ayub berbeda dengan istrinya. Kalau sudah perhatikan, ya, Ayub berkata, apakah kita benar-benar akan hanya mau menerima yang baik dari Tuhan dan tidak mau menerima yang sulit dari Tuhan? Ayub bilang kepada istrinya, apakah kita hanya menerima yang baik saja, kemudian yang tidak baik, yang kesulitan, penderitaan dan sebagainya, kita tidak mau terima? Tetapi tanggapan istrinya berbeda. Ya. Tanggapan istri, dia berkata, ya, kutuki saja Allahmu dan matilah. Wow. Istrinya bilang, kutuki saja Allahmu dan matilah. Tetapi Ayub tidak demikian.
Dia berkata, terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ya, Tuhan menguji, sekali lagi, menguji saudara dan saya untuk mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Sebenarnya dia sudah tahu, tapi dia ingin supaya kita juga melihat apa sebenarnya yang ada dalam hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau tidak? Kita sungguh-sungguh mengikuti Tuhan atau tidak? Apakah hanya sekedar mengikuti Tuhan hanya karena, mohon maaf, agama, hanya karena perut, hanya karena uang, hanya karena ikut-ikutan dan sebagainya. Ya, kita harus mengevaluasi apakah kita mengikuti Tuhan karena kita benar-benar mengasihi Tuhan atau tidak. Ya, pencobaan yang sama datang, perhatikan, terhadap Ayub dan istrinya. Tetapi mereka memiliki kerusakan hati, mereka memiliki respon hati yang berbeda. Ya, karena istri Ayub menjadi marah dan pahit terhadap Tuhan. Dia bilang, kutuki saja Allahmu dan mati. Dia membelakangi Tuhan. Tetapi tanggapan Ayub berbeda. Dia menunjukkan apa yang ada di dalam hatinya. Dia berkata, saya tetap percaya kepada Allah. Nah, saya mau mendorong saudara, ya, ujian akan menyingkapkan apa yang ada dalam hati saudara. Ya, mungkin hari ini kita begitu bahagia, senang, sukacita mengikuti Tuhan. Tapi saya beritahu Bapak Ibu Saudara, kalau fondasimu kuat, saudara akan tahan uji. Kalau fondasimu kuat, saudara dibangun di atas batu yang kokoh, ujian apapun, musim kehidupan apapun yang datang, saudara akan tetap kokoh berdiri dan tidak mudah meninggalkan Tuhan. Pertanyaan saya buat saudara, apa tanggapan saudara hari ini terhadap pencobaan, terhadap ujian yang Tuhan izinkan datang dalam hidup saudara, pencobaan-pencobaan yang tidak terduga datang dalam hidup saudara? Apa respon tanggapan saudara? Apakah saudara mengikuti Tuhan atau tetap sama seperti Ayub saudara berkata, saya tetap akan percaya kepada Tuhan? Ya, mungkin saudara tidak mengikuti Tuhan dengan kata-kata umpatan secara langsung. Tetapi kadang-kala kita berbicara negatif tentang Tuhan. Kita mempertanyakan kesetiaannya. Apakah Tuhan setia? Mengapa Tuhan tidak jawab doa saya? Mengapa segala sebagainya? Ya, saudara mempertanyakan kasih Allah, mempertanyakan kuasanya, mempertanyakan kehebatannya, ya. Atau sebaliknya, saudara memutuskan untuk tetap mempercayai Allah, mempercayai kebenarannya, mempercayai sifatnya, mempercayai kuasa yang tidak berubah. Bulan yang lalu kita sudah belajar mengenai saya punya Allah yang hebat, ya. Apakah saudara membuat komitmen tetap percaya bahwa dia tidak berubah, ya, seperti dalam firman yang katakan bahwa firman Allah kita tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Apa kita punya respon seperti itu? Dan Ayub juga pada akhirnya berkata, dia adalah Tuhanku, saya akan tetap percaya kepadanya apapun yang terjadi dalam hidup saya. Sudah bisa lihat dalam Ayub 13 ayat 15. Ayub berkata, dia adalah Tuhanku, penebusku. Aku akan tetap percaya kepadanya apapun yang terjadi dalam hidup saya. Bapak Ibu Saudara, doa saya adalah tanggapan saudara, tanggapan yang sama seperti Ayub. Yang berikut, ujian akan membuktikan keaslian iman kita. Ya, iman kita ini asli atau tidak, atau palsu. 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7 berkata, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Sebab semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Perhatikan, untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Alkitab mencatat, Bapak Ibu Saudara, bahwa bergembira. Mengapa kita harus bergembira pada waktu kita mengalami berbagai-bagai pencobaan dan sebagainya? Karena tujuannya adalah untuk membuktikan kemurnian iman kita. Iman kita ini asli atau tidak, ya. Biasanya Bapak Ibu Saudara, emas itu asli atau tidak itu kan ada sertifikatnya, ya. Keasliannya itu berlian dan sebagainya. Emas itu kan ada sertifikat yang menunjukkan bahwa ini asli, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, iman kita dikenal asli karena telah teruji dan terbukti kebenarannya. Sama seperti emas yang melalui proses ujian tadi. Jadi iman kita itu terbukti asli atau tidak pada waktu dia lulus ujian, ya.
Kalau tidak lulus ujian berarti tidak terbukti, ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara jangan memiliki keyakinan iman yang biasa-biasa, yang basa-basi, ya. Yang hanya mengatakan yang benar tetapi percaya yang lain. Saudara selalu mengatakan Tuhan adalah Allahku, aku percaya, tetapi pada kenyataannya tidak demikian, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus punya iman yang kuat, ya. Iman yang dibangun di atas dasar firman Allah yang kokoh pada sifat Tuhan yang tidak berubah. Dan kita, Bapak Ibu Saudara, harus membangun iman yang kokoh seperti ini. Yang berikut, Bapak Ibu Saudara, ujian itu membentuk karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Ujian membentuk karakter Kristus dalam hidup kita. Jadi, ujian itu sebenarnya sedang membawa kita pada kedewasaan. Ujian mengungkapkan kelemahan kita dan menguatkan kita untuk menjadi sama seperti Dia. Ya. Saya selalu mengatakan, kalau saudara main video game, Bapak Ibu Saudara, kalau level 1 itu ujiannya kecil, ya. Kalau saudara mau naik level 2, ya saudara harus lulus ujian di level 1, baru bisa naik ke level yang kedua. Pada waktu saudara level 2, ujiannya tambah sulit, ya. Tidak mudah, ya. Saudara bisa menyelesaikan ujian di level 2, baru setelah itu saudara naik level 3. Jadi Bapak Ibu Saudara, ujian itu membentuk karakter kita untuk menjadi dewasa, naik level dalam iman, level dalam kasih kita, level dalam sikap kita, level dalam karakter kita kepada Kristus. Jadi kalau Tuhan mengizinkan ujian-ujian datang dalam hidup saudara, tujuannya adalah supaya Tuhan menolong saudara melalui ujian-ujian tersebut, supaya membentuk karakter saudara menjadi sama seperti Kristus. Supaya makin hari kita makin jadi sama seperti Dia. Dalam Mazmur 17 ayat yang ketiga, Raja Daud berkata seperti ini, bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka aku tidak akan menemui. Maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan, mulutku tidak terlanjur. Daud bilang, pada waktu engkau menguji aku dapat menemukan bahwa aku tetap berjalan di dalam kebenaran. Aku tetap hidup dalam kebenaran. Ya, aku tidak melakukan kejahatan. Jadi Daud berani berkata seperti itu. Mengapa? Karena memang dia orang yang berkenan kepada Allah. Ketika badai datang dalam hidup saudara dan saya, ya, itu sebenarnya sedang mengevaluasi fondasi kita untuk melihat kembali dasar-dasar kehidupan saudara, untuk memperkuat hal-hal yang penting dan yang tidak penting itu akan tersingkirkan. Pada akhirnya, ya, saudara dan saya melihat ke belakang sama seperti Daud dan kita berkata, ujian ini telah menjadikan saya seperti Yesus. Ujian ini menjadikan saya seperti Kristus. Pada waktu saudara telah menyelesaikan ujian, saudara menoleh ke belakang, saudara berkata, Tuhan terima kasih karena ujian ini telah menjadikan saya sama seperti Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau berdoa buat saudara hari ini, ya. Mari kita memiliki fondasi yang kuat, yang kokoh, supaya kita tetap bertahan di setiap musim kehidupan apapun. Dan saya beritahu Bapak Ibu Saudara, kesulitan-kesulitan pasti akan berlalu, tetapi di depan akan ada kesulitan-kesulitan yang baru yang sedang menunggu kita. Ya, sama seperti musim-musim akan berganti, tetapi saya mendorong saudara, mari memiliki kehidupan yang kokoh kuat dengan memiliki fondasi yang kuat di dalam Tuhan. Ya, seperti yang sudah kita pelajari hari ini. Amin, ya. Dan saya mau menyimpulkan sebelum saya berdoa buat saudara, yang akan membuat bangunan kehidupan saudara kuat dan kokoh adalah fondasinya. Jika fondasi saudara dibangun di atas batu, maka rumah kehidupan saudara akan tetap bertahan kokoh kuat berdiri terhadap badai kehidupan apapun yang datang dalam hidup saudara. Tanpa fondasi spiritual, fondasi rohani yang kuat, maka saudara tidak akan dapat bertahan terhadap badai kehidupan yang akan datang dalam hidup saudara. Mari memiliki fondasi kehidupan yang kuat, supaya saudara memiliki kehidupan yang kokoh, yang tetap bertahan dalam setiap musim kehidupan apapun yang diizinkan datang dalam hidup saudara. Saudara tetap akan berdiri kuat sama seperti Ayub
yang berkata, aku akan tetap percaya kepada Allah sebab Dia adalah Tuhanku, Dia adalah Allahku, dan aku tidak pernah akan meninggalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara hari-hari ini sedang bergumul dengan berbagai macam kesulitan, berbagai macam persoalan yang datang dalam hidup saudara, yang hari-hari ini sedang menguji fondasimu, hari-hari ini sedang datang badai, apapun itu, mungkin keuangan, pekerjaan, hubungan yang sedang datang dalam hidup saudara, menghantam rumah kehidupan saudara, menghantam bangunan kehidupan saudara. Bahwa saya hari ini, mari tetap punya fondasi yang kuat, supaya sudah tetap berkokoh berdiri pada waktu semua badai itu datang dalam hidup saudara. Saya mau berdoa buat saudara hari ini. Tuhan Yesus berkati setiap sidang jemaatmu dimanapun mereka berada. Tolong mereka supaya mereka membangun fondasi kehidupan mereka di atas fondasi yang kokoh, yang kuat. Pada waktu mereka melalui ujian demi ujian, tolong mereka supaya mereka tidak mudah roboh, tapi mereka tetap bertahan berdiri terhadap semua badai kehidupan yang datang dalam hidup mereka. Tuhan, tolong kami membangunnya di atas firman Allah yang kuat, membangunnya di atas Yesus Kristus sebagai batu karang yang kokoh, yang kuat itu, yang tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun. Tolong kami untuk membangun fondasi kami di atas firman Allah dan di atas batu karang Yesus Kristus yang kokoh itu. Berkati setiap anak-anakmu dimanapun kami berada. Berkat Allah dilimpahkan buat mereka. Tolong setiap kami hari ini yang mendengarkan firman-Mu supaya kami mengevaluasi fondasi kami. Kuat atau tidaknya tidak ditentukan oleh keindahan, performance, penampilan, tetapi fondasi yang kami bangun. Berkati setiap kami Bapak Ibu Saudara. Berkati setiap kami yang mendengarkan firman Allah ini. Tuhan tolong kami supaya kami tetap kokoh berdiri di setiap musim kehidupan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Saya memberi kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan firman Allah. Ya, ambil waktu sama seperti firman yang kita udah pelajari. Jangan hanya mendengar kemudian cepat melupakan. Jangan berkata, ya saya cukup mendengar saja. Tapi mari ambil waktu untuk merenungkan itu. Kemudian membuat komitmen dari firman yang sudah saya dengar ini, apa yang harus saya terapkan? Bagian mana yang saya harus terapkan di dalam hidup saya, yang harus saya lakukan? Karena Alkitab berkata, mereka mendengar kemudian melakukan. Alkitab berkata, dia akan diberkati dalam apapun yang dia lakukan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara, para pemimpin yang ada bersama dengan saudara akan menolong, mendoakan saudara, supaya mari kita sama-sama menjadi kuat dan bertumbuh di dalam Kristus dan punya fondasi yang kuat, tahan terhadap setiap musim kehidupan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Shalom. One thing have I desired, forever will I seek, to behold the beauty of His holiness, and to dwell within the presence of the King. Well, how could I ask for more? He's done so much for me, for I have tasted of the goodness of the Lord, and I feasted at the table of the King. I just want to know Him more. 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 I
just want to know Him more. Well, you've called me by your name and filled me with your love. You have covered me with mercy and with grace, and have showered me with blessings from above. And yet I know there's more, there's much more. I hear you calling me to a place where I have never been before, where your love is flowing deeper than the sea. I just want to know you more. 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 I just want to know. Oh, just want to know you more. Open my eyes, Lord, I want to see all you have promised and given to me. Oh, I want to know the secrets that are hidden in your word. I want to know you. I want to know you. And one day I'll see your face, and I'll look into your eyes, and through all eternity I'll sing your praise, and forevermore fulfill my heart's desire. I just want to know you more. 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 I just want to know. Oh, I just want to know you more and more, more. I just want to know you more. I just want to know. Oh, I just want to know you more. I want to know you. I want to know you. I just want to know you more. I just want to know you more. I just want to know you more. Mari kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita. Arahkan hatimu kepada Allah. Ya, kita akan berdoa. Bapa di sorga, kami berdoa memberkati bangsa kami Indonesia, Pulau Bali diberkati. Kami berdoa supaya situasi pandemi ini cepat berlalu. Kami berdoa memberkati setiap orang-orang yang sakit supaya kesembuhan Tuhan terjadi, memberikan kekuatan, perlindungan, kesehatan buat para dokter, tenaga medis yang bekerja. Tuhan tolong mereka di dalam nama Yesus. Berkati pemerintah yang sedang berjuang. Tuhan berkati setiap mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Berkat Allah dilimpahkan buat setiap anak-anak-Mu. Mari angkat tangan-Mu dan terima berkat daripada Allah. Allah memberkati saudara. Aku mendeklarasikan penyediaan tanpa batas terjadi kepada saudara yang datang dari Allah. Pintu-pintu sorga terbuka bagi saudara. Terobosan terjadi. Pintu-pintu yang tertutup akan dibukakan oleh Tuhan. Kesehatan terjadi kepada saudara. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Saudara yang memerlukan mujizat, aku berdoa mujizat terjadi dalam hidup saudara. Terobosan apapun itu Tuhan akan kerjakan dan lakukan. Tuhan menyertai, memberkati saudara, dan menaungi saudara, melindungi saudara.
kemanapun saudara pergi dan apa saja yang saudara kerjakan dijadikan berhasil oleh Tuhan. Sukacita, damai sejahtera, perlindungan penyertaan Allah menyertai saudara mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Shalom, sampai berjumpa di ibadah minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Wow, kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa. Dan saya secara pribadi juga diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah berkontribusi bagi pelayanan Destiny dengan mengembalikan persepuluhan dan persembahan syukur. Kami percaya Tuhan pasti memberkati kehidupan saudara dan terobosan terjadi dalam kehidupan saudara. Terima kasih atas kesediaan saudara yang sudah mengikuti ibadah online di Destiny Bali. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya dan tetap menjadi berkat sepanjang minggu ini. Happy Sunday and God bless you. Shalom Destiny, Destiny News bersama kami. Saya Priscilla Dan saya Karin Sasi. Welcome July. Wow, kita bersyukur karena Tuhan beserta dengan kita dalam memasuki bulan Juli. Dan tema kita bulan ini adalah berakar kuat di masa sulit. Tetap menghasilkan buah dalam semua situasi kita, dan kita tahu bahwa pohon yang sehat selalu menghasilkan buahnya. Destiny News kali ini kami menampilkan info seputar kegiatan Destiny. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang sudah setia mengembalikan persepuluhan. Kami menghimbau setiap jemaat yang mengikuti kelas M2 dan M3 untuk tetap setia dan bertumbuh mengikuti setiap pelajarannya. Semangat ya! Kami mengajak kepada semua jemaat Destiny untuk bergabung di doa pagi yang diadakan pada hari Rabu sampai dengan Sabtu pada jam 5 dan sampai dengan jam 6 pagi. Destiny akan mengadakan Leader Appreciation pada bulan Agustus di minggu kedua. Mari mengambil kesempatan ini untuk kita memberikan penghargaan terbaik kepada pemimpin yang selama ini sudah melayani kita. Shalom jemaat Destiny yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini saya Pastor Shelly mau menjelaskan kepada setiap saudara mengenai event kita di bulan Agustus. Kita sebut eventnya bernama Apresiasi untuk Pemimpin. Kita mau memberikan waktu selama 1 bulan dari bulan Agustus awal bulan hingga di minggu keempat. Saudara boleh mengambil waktu untuk memberikan apresiasi saudara kepada pemimpin yang selama ini melayanimu, khususnya para pemimpin life group yang ada. Nah, kalau saudara bergabung di LG, lalu saudara mengalami kontribusi yang diberikan oleh pemimpin selama ini, dia sudah melayanimu di kelompok sel, dia juga sudah menuntun saudara di ibadah live streaming setiap minggu, dan di musim pandemi ini kita bersyukur karena para pemimpin masih bersedia untuk melayani saudara. Nah, demikianlah firman Tuhan di dalam Ibrani 13 ayat 17. Saya akan membacakan buat saudara. Firman Tuhan seperti ini, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka,
sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya, dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Kami menghimbau setiap jemaat untuk mengambil kesempatan ini untuk menghargai para pemimpin yang selama ini sudah melayani saudara di periode 2021. Tuhan Yesus memberkati. Untuk info lebih lanjut, saudara bisa menghubungi kami di sekretariat jika ada pertanyaan apa yang ingin saudara berikan kepada pemimpin, bebas. Jadi kita tidak menetapkan untuk pemberian saudara, tetapi mari kita gunakan kesempatan ini untuk honor God melalui menghonor pemimpin saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kami percaya pada kesempatan ini, waktu saudara mulai menanam benih, maka benih yang ditanam akan bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati. Selamat memberikan apresiasi terbaik di bulan Agustus. God bless you. Kami mengucapkan selamat kepada saudara Mingus dan juga Priscilla untuk pemberkatan nikahnya yang telah diadakan pada tanggal 10 Juli. Demikian Destiny News. Saya Priscilla Dan saya Karin Sasi. Sampai jumpa di Destiny News selanjutnya. God bless you.